wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini telah Allah hantarkan kita ke hampir 1 minggu puasa kita. Berharap mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Begitupun amalia-amalia sekitaran puasa kita. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa tarawihana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa la tadrib biha wujuhana birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa benar mengajarkan kita dimensi sosial, di mana yang dititahkan Allah untuk berpuasa bukan kita para pejabat saja, melainkan rakyat. Bukan kita para agnia saja, mereka orang-orang yang tidak berkecukupan pun Allah perintahkan. Laki, perempuan, tua, muda, Allah titahkan. Dan ini mengajarkan bahwa di hadapan Allah kita setara. Puasa juga mengajarkan dimensi ekonomi. Seperti yang kita saksikan bersama jelang maghrib, jelang berpuasa, saudara-saudara kita berlomba-lomba, seolah berlomba-lomba untuk menyajikan apa yang mereka mampu untuk bisa dikonsumsi orang lain. Ya, sekalipun ada targetan peningkatan ekonomi sebagai bukti berkah dari Ramadan yang Allah saji juga. Dimensi kesehatan, di mana kita sangat kenal dengan sumu tasihu. Berpuasalah kalian, sehatlah kalian. Dan ini tidak terbantahkan. Kita mengenal guru-guru kita, orang-orang tua kita. Mereka berpuasa bukan hanya 1-2 bulan, bertahun-tahun, tapi Allah tetap sehatkan. Artinya tidak ada puasa yang menjerumuskan, membuat orang menjadi sakit-sakitan. Sumu tasihu. Akan tetapi kita juga tidak perlu abai dengan orang-orang yang hanya berkonsen kepada dimensi spiritual dari puasanya, karena itu juga yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala supaya kalian selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini telah mendefinisikan puasa bukan hanya di tamasuku abdin min uklin aw syurbin aw jima'in min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri dari yang membatalkan puasa berupa makan, minum, jima sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi bagi mereka puasa adalah tamasuku abdin an maksiatillahi ta'ala min hinin ila liqa'i rabbi. Menahan diri dari apa yang memaksiat Allah Subhanahu wa taala, membuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dari ini sampai saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena dipikir mereka puasa hanya mengajarkan asyidku fil ibadah wal qiyamu bi huquqi rububiyah. Bagaimana diri lebih baik, lebih beres lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perintah-perintah Allah lebih tertunaikan lagi. Semua ini adalah hal yang menjadi amanah Rasul juga dari hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan sanad dari Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita dianugerahi juga kemampuan berpuasa yang berdimensi spiritual seperti halnya mereka
orang-orang para ahli ma'rifat. Demikian saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengingat dari apa yang menjadi keharusan kita, dipuasakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.